Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Gilang Muhammad Aziz dengan NIM 2016-210-440 sebagai presenter pertama dari kelompok 1 mengenai analisis efisiensi dan efektivitas terhadap pelaksanaan anggaran. Nah, di mana di sini yang pertama, pengertian dari efektivitas sendiri yaitu merupakan suatu kesuksesan atau kegagalan dalam perusahaan dalam mencapai tujuannya, di mana ukuran dari efektivitas ini merupakan refleksi output, di mana apabila organisasi telah berhasil mencapai tujuannya, maka bisa dikatakan organisasi tersebut berjalan dengan efektif. Atau dengan kata lain, efektivitas merupakan kesuksesan dan kegagalan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Nah, dari tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, secara sederhana, efektivitas sendiri merupakan perbandingan outcome dan input, di mana formula untuk mengukur tingkat efektivitas anggaran sendiri sebagai berikut, yaitu realisasi anggaran belanja langsung dibagi dengan total anggaran belanja langsung dikali dengan 100%. Kemudian sedangkan pengertian dari efisiensi sendiri merupakan hal yang terpenting, yaitu suatu organisasi itu dianggap semakin efisien apabila rasio efisiennya itu cenderung di atas 1. Nah, semakin besar angkanya, semakin tinggi tingkat efisiensinya. Secara absolut, rasio ini tidak menunjukkan posisi keuangan dan kinerja organisasi. Namun, berbagai program pada dua organisasi yang berkecimpungan dalam industri yang sama dapat diperbandingkan tingkat efisiensinya. Apabila hasil rasionya itu lebih besar dari 1 dibandingkan hasil program yang lain, maka program tersebut itu bisa dikatakan lebih efisien. Karena efisien sendiri dapat dikembangkan dengan 4 cara, yaitu yang pertama dengan menaikkan output untuk input yang sama. Kemudian yang kedua, dengan menaikkan output lebih besar dibandingkan proporsi peningkatan input. Kemudian yang ketiga ada dengan menurunkan input untuk output yang sama. Dan yang keempat, dengan menurunkan input lebih besar dibandingkan proporsi penurunan output. Nah, terbalik dengan efektivitas tadi, rumus dari efisiensi sendiri yaitu realisasi anggaran belanja tidak langsung dibagi dengan total anggaran belanja tidak langsung dikali 100%. Nah, efisiensi dan efektivitas ini saling berkaitan satu sama lain. Suatu perusahaan manufaktur itu bisa menjalankan anggaran dengan sumber daya yang rendah, mungkin akan efisien. Tapi jika outputnya yang dihasilkan itu gagal, maka dalam memberikan kontribusi yang memadai itu pada pencapaian perusahaan itu, maka anggaran tersebut itu tidaklah efektif. Jadi anggaran sendiri akan bersifat efisien jika melakukan sesuatu dengan tepat, dan akan bersifat efektif jika melakukan hal-hal yang tepat. Nah, demikian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sana Aulia dengan NIM 2019-210030. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai yang pertama, yaitu informasi apa saja yang dibutuhkan atau biasanya ada pada analisis efektivitas dan efisiensi saat pelaksanaan anggaran. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai informasi apa saja yang dibutuhkan atau biasanya ada pada analisis efektivitas dan efisiensi saat pelaksanaan anggaran. Jadi terdapat 5, yaitu yang pertama ada rencana produksi, yang kedua ada tingkat upah rata-rata, yang ketiga ada standar pemakaian jam kerja, yang keempat ada biaya dan jam tenaga kerja langsung, serta yang kelima ada unit produksinya.
Selanjutnya, yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai pengukuran efektivitas dan efisiensi. Pengukuran efektivitas dan efisiensi ini biasanya dilakukan dengan cara membandingkan biaya aktual dan juga biaya standar atau biaya anggarannya. Pengukuran tersebut biasanya juga dikenal sebagai analisis varians. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa analisis varians tersebut. Nah, analisis varians ini yang pertama ada varians pada laba dan penjualan. Pada laba dan penjualan dikatakan menguntungkan apabila aktual lebih besar daripada anggaran. Dan dikatakan merugikan atau tidak menguntungkan apabila aktual lebih kecil daripada anggaran. Contohnya, misalnya penjualan pada aktualnya 50 juta, sedangkan pada anggarannya sebesar 40 juta. Maka di situ akan dikatakan menguntungkan. Selanjutnya, yang kedua yaitu adalah varians biaya. Nah, pada varians biaya ini justru keterbalikan dari varians laba dan penjualan. Dikatakan menguntungkan apabila anggarannya lebih besar daripada aktualnya. Dan dikatakan merugikan atau tidak menguntungkan apabila aktualnya lebih kecil daripada anggarannya. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu varians biaya bahan baku langsung. Nah, pada varians biaya bahan baku langsung terdapat dua. Yang pertama yaitu varians harga, dan yang kedua varians efisiensi. Pada varians harga, untuk membandingkan antara harga aktual dikurangi dengan harga anggaran, selanjutnya akan dikalikan oleh kuantitas aktualnya. Sedangkan pada varians efisiensi, untuk membandingkan antara Q aktual dikurangi dengan Q anggaran dan dikalikan dengan harga anggarannya. Jadi untuk varians biaya bahan baku langsung ini dikatakan tidak menguntungkan atau merugikan bisa disebabkan bagaimana cara mengolah atau menggunakan bahan baku langsungnya. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu varians biaya tenaga kerja langsung. Nah, pada varians biaya tenaga kerja langsung ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada varians upah dan yang kedua ada varians efisiensi. Pada varians upah, untuk mengetahui perbandingan antara tarif upah aktual dikurangi dengan tarif upah anggaran dan dikalikan dengan jam kerja aktual. Sedangkan pada varians efisiensi, yaitu untuk mengetahui perbandingan antara jam kerja aktual dikurangi dengan jam kerja anggaran dan dikalikan dengan tarif upah anggarannya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Anandra Pratiknya dengan NIM 2019-210032. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Dan di sini itu saya akan menjelaskan tentang contoh pratika pada analisis aktivitas dan efisien atas pelaksanaan anggaran. Itu termasuk data rencana bulan Juni 2021 itu meliputi rencana produksi yang berharga 22.000 unit dan standar pemakai JKL per unit, dan JKL per unit itu sebesar 0,25 DLH. Tingkat upah atau rata-ratanya itu 10.000, dan realisasi bulan Juni 2021 itu meliputi unit produksi sebesar 20.000 dan juga jam TKL selama bulan Juni 2A 11 sebesar 6.000 DLH, dan itu semua total biaya TKL-nya merupakan harga sebesar 57 juta. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang laporan pemakaian jam dan biaya TKL pada bulan Juni ini. Nah, itu keterangannya: rencana produksi anggaran 22.000, rencana yang disesuaikan 20.000, realisasinya itu 20.000. DLH per unit 0,25, rencana yang disesuaikan juga 0,25, dan juga realisasinya 0,30, dan variannya 0,05. Jumlah DLH yang dibutuhkan 5.500, itu termasuk anggarannya. Rencana yang disesuaikan 5.000 dan realisasinya 6.000, dan juga variannya 1.000. Tarif upahnya anggarannya 10.000,
rencana yang disesuaikannya juga itu ikut 10.000, realisasinya 9.500 dan variannya Rp500. Dan untuk biaya TKL nya sendiri itu anggarannya 55 juta, rencana yang disesuaikan 50 juta dan realisasinya itu 57 juta dan variannya itu 7 juta. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungannya. Perhitungannya itu termasuk varian tarif upah ya. Tarif upah itu anggaran tarif upah pada real dikali jam kerja real. Dan contohnya itu 10.000 per DLH dikurangi 9.500 per DLH dikali 6.000 DLH sama dengan itu 3 juta. Itu termasuk itu menguntungkan. Dan dua varian efisien. Varian efisien itu merupakan jam kerja anggaran dikurangi jam kerja real dikali tarif upah anggaran. Sama dengan itu merupakan 5.000 DLH dikurangi 6.000 DLH atau terus dikali juga 10.000 per DLH sama dengan itu 10 juta. Nah, itu termasuk rugi atau merugikan. Dan yang terakhir itu total varian. Total variannya itu sendiri varian tarif upah plus varian efisien. Dan itu hasilnya 10 juta rupiah ditambah 3 juta sama dengan 7 juta dan itu masuknya rugi. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Saya dari kelompok 1 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.